Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Baik, sekarang kita akan belajar mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Mohon diperhatikan dengan baik ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 7 tentang meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita lihat terlebih dahulu ya tentang kompetensi dasarnya. Nah, ini kompetensi dasarnya ya, bisa dibaca. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah siswa mampu membaca ayat Al-Quran tentang optimis, siswa mampu memahami alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah, dan qalqalah beserta penerapannya, siswa mampu mengartikan perkata atau mufrodat serta menerjemahkan secara keseluruhan ayat Al-Quran tentang optimis, dan siswa mampu menghafal ayat Al-Quran tentang optimis. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan lebih fokus dulu terhadap materi tentang optimis ya. Baik, kita mulai aja membaca ayat Al-Quran tentang optimis, yaitu surat Az-Zumar ayat 53. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Sekarang mari kita simak tentang terjemah per-mufrodat dari Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Qul, yang artinya katakanlah. Ya ibadia, artinya wahai hamba-hambaku. Alladzina, orang-orang yang asrofu, mereka melampaui, ala, atas, anfusihim, diri mereka sendiri, la taknatu, jangan kalian berputus asa, min, dari, rahmatillahi, rahmat Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfiru, dia mengampuni, az-zunuba, dosa-dosa, jami'a, semuanya. Innahu, sesungguhnya dia, huwa, dia itu, al-ghafuru, maha pengampun, ar-rahimu, maha penyayang.
Nah, tadi kita udah menyimakkan video tentang penjelasan alif lam. Di sini Ibu kasih bagan tentang alif lam, ada syamsiah dan qamariyah. Syamsiah itu alif lamnya dibaca samar, sedangkan qamariyah pembacaan alif lamnya itu jelas. Huruf alif lam syamsiah ada 14, ini huruf-hurufnya. Begitupun alif lam qamariyah, hurufnya tuh ada 14 juga. Yang bisa kita baca abdi hajjaka wa khof akimah. Ini contoh dari alif lam syamsiah. Alladzina, pembacaan yaitu ada huruf alif lam menghadapi huruf lam. Sedangkan yang kedua ada as-sholatu, ada alif lam menghadapi huruf shod, di mana pembacaan alif lamnya tidak jelas tapi langsung ke huruf shod, as-sholatu. Begitupun dengan lafaz was-samai, itu pun alif lamnya tidak jelas ya. Sedangkan di huruf alif lam qamariyah, alif lamnya itu dibaca jelas. Al-ardu, al itu jelas ya lamnya, alif lamnya. Begitupun dengan lafaz al-uyuni, al-uyuni jelas ya. Begitupun di lafaz bil ghaib, ada alif lam menghadapi huruf go, jadi alif lamnya dibaca jelas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang qalqalah sughra dan kubra beserta contohnya. Nah, seperti apa? Apa sih bacaan qalqalah? Bacaan qalqalah adalah bacaan pada huruf-huruf qalqalah dengan bunyi seakan-akan berdetik atau mantul. Huruf qalqalah itu ada 5, yaitu ada dal, jim, ba, po, sama qaf. Nah, huruf 5 ini kalau pengen dihafalkan dengan mudah itu bisa kira-kira baju di poko. Nah, seperti itu. Untuk sekedar mengingat yang mudah aja. Jadi kalau ada huruf 5 ini, maka ada aturan, ini namanya huruf qalqalah. Nah, ada 2 qalqalah. Yang pertama adalah qalqalah sughra. Bagaimana itu? Yaitu apabila salah satu dari huruf qalqalah itu berbaris mati atau ada sukunnya ini. Seperti yang dicetak merah ini ada sukunnya, berbaris mati, dan baris matinya adalah asli karena harokat sukun dan bukan karena waqaf. Nah, itu kita sebut sebagai qalqalah sughra. Perhatikan contoh di bawah ini yang ada di layar ini yang dicetak merah. Ini adalah huruf qalqalah. Bacanya tajurusun baquliha, seperti itu. Jadi agak ada pantul tapi tidak terlalu tebal, seperti itu. Pantulannya harus tetap kelihatan tapi tidak terlalu tebal, seperti itu. Nah, lalu ada lagi yang namanya qalqalah kubra. Ia adalah yaitu apabila salah satu huruf qalqalah itu tadi dimatikan atau mati karena waqaf atau berhenti. Jadi kalau itu waqaf itu maka itu jadi qalqalah kubra. Nah, dalam keadaan ini qalqalah dilakukan apabila bacaan diwaqafkan. Nah, tapi kalau dibaca terusnya, diteruskan seperti itu, maka tidak perlu diqalqalahkan. Contohnya adalah seperti dalam contoh ini. Perhatikan yang dicetak merah ini. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Nah, seperti itu. Jadi kalau qalqalah kubra itu wa tabb. Nah, seperti itu diperlihatkan dengan jelas. Itu kalau berhenti. Tapi kalau diteruskan seperti ini. Lahabi wa tabba ma. Nah, kayak gitu. Jadi dilanjutkan ke ayat kedua gitu. Maka ini tidak jadi qalqalah. Tidak jadi dipantulkan seperti itu. Nah, jadi penjelasan qalqalah secara singkatnya seperti ini ya. Qalqalah itu artinya bacaan yang memantul. Huruf-hurufnya ada 5. Ba, ju, di, to, ko. Qalqalah itu ada 2, yaitu ada qalqalah sughra dan qalqalah kubra.
Qalqalah sugro itu jika ada huruf qalqalah yang berharkat sukun. Contoh, mujrimina. Mana huruf qalqalahnya? Huruf qalqalahnya adalah huruf jim yang berharkat sukun. Mujrimina. Jadi dibacanya memantul ya huruf jimnya. Begitupun dengan lafaz yubtilu. Huruf qalqalahnya yaitu huruf ba. Ini sukun ya ba-nya. Jadi dibacanya memantul, yubtilu. Sedangkan kalau qalqalah kubro, yaitu jika ada huruf qalqalah yang diwaqafkan atau berhenti. Jadi gak sukun secara asli, namun karena diwaqafkan. Contohnya ini lafaz kasab. Nah ini huruf ba ini yang asalnya berharkat langsung disukunkan, jadi bacaannya qalqalah atau memantul. Kasab. Seperti itu. Dapat dipahami? Sekarang mari kita bahas tentang isi kandungan Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan umatnya agar jangan melampaui batas, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan melanggar ketentuan Allah. Allah juga memerintahkan agar orang yang telah melakukan perbuatan dosa itu jangan berputus asa dari rahmat Allah. Karena sesungguhnya Allah itu Maha Pemberi rahmat dan Maha Pemberi ampun. Asalkan kita senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam memohon ampun ini, tentunya kita juga harus melakukan taubatan nasuha. Yang pertama, kita harus memohon ampun kepada Allah. Jika dosa yang kita lakukan hanya kepada Allah, mungkin cukup ya dengan memohon ampun kepada Allah dan beristighfar kepada Allah. Namun, jika kita juga melakukan salah terhadap manusia, tentunya kita juga harus meminta maaf kepada orang yang telah kita sakiti hatinya atau yang telah kita lakukan salah kepadanya. Kemudian, kita harus menyesali perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Dan yang terakhir adalah tidak mengulanginya lagi. Mungkin secara singkatnya seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya dan agar lebih mudah dipahami, kalian juga bisa menambah pengetahuan kalian dengan membaca buku. Terima kasih. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini udah selesai ya. Kita lanjutkan lagi di minggu depan tentang ikhtiar dan tawakal. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.